Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di video tip ini, Om Bro akan menjawab request dari sobat Jantrok Mania. Untuk requestnya, Om Bro bagaimana cara menstabilkan kegacoran cuca hijau serta stabilnya cuca hijau di tangga juara. Nah, seperti ini tuh sobat-sobat semua. Pada cuca hijau ya, pada cuca hijau ataupun jenis burung yang lain, kalau kita ingin menstabilkan dari segi kegacoran, terus dari segi stabil juara, tentunya kita juga stabil dalam memberikan rawatan, khususnya pemberian extra coating, makanan, juga vitamin ya, vitamin yang akan membuat cuca hijau itu lebih bugar. Karena vitamin ini tujuannya kita berikan hanya untuk seperti saat kita kelelahan kita meminum vitamin penyegar ya, disitulah akan terlihat kembali kesegaran daripada burung cuca hijau itu sendiri. Nah, di sini Om Bro akan memberikan panduan ya, panduan pada sobat-sobat semua bagaimana cara menstabilkan kegacoran dan kestabilan prestasi tentunya. Nah, di sini untuk membuat cuca hijau itu stabil kegacorannya, kita juga harus stabil atau continue dalam memberikan perawatan. Yang pertama, rawatan mandi jemur harus kita lakukan secara rutin. Misalkan mandinya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali ya. Tapi untuk proses angin dan jemur itu bisa kita lakukan setiap hari. Apakah waktunya harus seharian full? Tidak. Karena apa? Karena kita juga terbentur dengan aktivitas kerja. Jadi untuk penjemuran 5 menit atau 10 menit atau seperempat jam itu sudah cukup. Misalkan kita mau berangkat kerja jam setengah 8, jam 7 keluarkan dari rumah. Di situ kan udah ada sedikit sinar, atau setidaknya burung sudah merasakan udara ya, udara di luar. Terus untuk mandi itu yang paling bagus itu idealnya itu mandi sendiri dalam sepuh. Tapi kalau kita ingin memandikan secara kontinu itu yang terbaik seminggu 2 kali. Itu sangat bagus untuk cuca hijau. Seminggu sekali juga nggak apa-apa. Tergantung gimana kita punya waktu dan dimana kita ingin membuat cuca hijau itu lebih bahagia tentunya ya dengan proses mandi itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu proses pemberian makanan. Proses pemberian makanan agar gacor, kita senantiasa memvariasi yang namanya buah dengan cara diprasmanan buah. Kenapa harus diprasmanan buah? Karena cuca hijau itu nantinya juga akan merasa kayak kayak bosan atau apa. Yang perlu kita ingat, cuca hijau itu burung sensitif. Dia itu mudah sekali hiper, mudah sekali on apabila dia terkena makanan yang sama sekali belum dia makan. Istilahnya waktu itu dia happy dengan makanan, dia cocok, dia akan hiper. Misalkan dia sama sekali nggak dikasih bir, terus kita kasih bir, otomatis dia akan ngejamtrok. Beda kalau harian dikasih bir, dia akan biasa saja, gitu ya. Begitu pula dengan pisang ya, pisang dia akan biasa saja. Coba kasih pisang tajam, dia pasti akan mentrok dan kejar. Karena apa? Sesuatu yang belum pernah kita berikan pada cuca hijau itu akan membuat sensitifnya cuca hijau dan akan membuat cuca hijau itu naik emosi dan birahi secara cepat gitu ya. Jadi bukan hanya faktor kebetulan, tetapi memang faktor sensitif cuca hijau yang harus kita perhatikan. Jadi jangan takut memberi buah yang macam-macam ya, karena itu sesuatu yang bisa menimbulkan emosi dan birahi naik secara cepat. Yang penting jangan kasih semongko nggak boleh ya. Semangka, melon itu jangan diberikan itu. Nanti efeknya itu di pencernaan serta di saluran pernapasan yang akan membuat serak dan lainnya itu ya. Ingat ya, semongko, durian, melon jangan. Ya, musim puasa, bulan puasa ini banyak melon, banyak semangka, jangan. Sekali lagi jangan dikasihkan pada cuca hijau gitu ya. Terus yang selanjutnya yaitu kita pemberian EF ya. Pemberian EF ini harus kita kontinu ya. Kontinu pemberian jangkrik pagi 4 sore 4 ya, kita berikan rutin.
Karena apa? Kalau kita melupakan sehari saja, misalkan hari ini kita kasih jangkrik, terus hari besoknya puasa jangkrik, hari berikutnya kasih jangkrik, itu akan membuat keterhambatan faktor kegacoran dari cicak hijau. Apakah kalau cicak hijau lagi nyulam, rebung dan lainnya kita tetap pertahankan? Ya kita melihat kalau ambrolnya terlalu banyak yang kita bisa turunkan menjadi pagi 3 sore 3. Tapi kalau stabil ya tetap pertahankan pagi 4 sore 4 gitu ya. Itu untuk proses EF itu, jadi jangan dibuat bolong-bolong kayak kendang ya, jangan ya, harus di rutin ya, sebisa mungkin ya rutin. Kita jatahlah untuk satu cicak hijau seminggu 5.000 untuk beli jangkrik gitu. Dan untuk selanjutnya yaitu pemberian vitamin. Nah, vitamin ini berupa apa? Vitamin itu banyak sekali, bisa berupa herbal, vitamin herbal banyak toh, kita bikin sendiri herbal ada, terus kita beli vitamin gacor atau vitamin yang di situ memang diperuntukkan untuk metabolisme tubuh cicak hijau itu speed atau lancar. Anda bisa memilih di kios-kios kios burung terdekat ya untuk vitamin, itu tergantung Anda. Dan pemberian vitamin ini paling bagus ya diberikan 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali itu yang paling bagus. Kenapa kok tidak harian? Kalau harian nantinya malah tidak bagus, kelebihan vitamin kan enggak bagus. Jadi ya pemberian vitamin bisa Anda lakukan 2 minggu sekali, kecuali Anda dalam trik mau setting itu beda lagi. Tapi kalau untuk menjaga kegacoran ya tetaplah harus disesuaikan itu ya. Dan untuk selanjutnya yaitu stabil gacor atau stabil di ranah juara atau di tangga juara. Begini untuk sobat-sobat semua, sebenarnya cicak hijau itu kan burung yang naik turun untuk perform. Jadi untuk membuat stabil itu sangat sulit. Misalkan stabil dalam 1 tahun itu bisa, setahun 2 tahun stabil itu bisa, tapi untuk 3 tahun 4 tahun dia mungkin akan rehat dahulu. Karena apa? Untuk stamina otomatis dia akan terkuras ya. Terus untuk segi perbaikan fisiknya dia juga akan berkurang. Jadi memang harus perlu diistirahatkan ya, istirahat setengah tahun atau 4 bulan atau 6 bulan itu untuk istirahat total. Dan disitu kita bisa mulai lagi. Nah, disitu akan kembali cicak hijau itu akan muncul kembali dan akan kembali berada di tangga juara. Karena memang pada cicak hijau itu kalau dipaksa untuk stabil terus apalagi itu melombanya itu sistem harian ya, Senin berangkat, Selasa berangkat, Rabu berangkat, waduh ya bisa remuk lah itu ya. Kalau kita tidak mengimbangi dengan sarana dan prasarana yang harus dibutuhkan burung itu sendiri. Jadi kita harus peka saat kita meminta burung itu bekerja dengan maksimal dan kita menginginkan burung itu gacor dengan maksimal. Kita juga harus peka dengan cicak hijau itu ya. Kita tidak paksa kok minta burungnya gacor itu ya, jarang sekali ya, jarang sekali. Tetapi kalau kita meminta burung itu gacor, kita juga harus peka apa yang dibutuhkan burung kita harus memberi ya. Karena burung kan di dalam sangkar, dia nggak bisa ngomong. Kalau kita cuma mulu pisang aja, mulu pisang gacor buat gacor, terus kita agak ngumel, burung nggak gacor kenapa ya? Karena kita kan tidak memberi yang namanya efeknya juga berkurang, pola manajemennya tidak kita perhatikan ya, di situ burung juga akan malas-malasan ya. Jadi memang kita harus istilahnya itu sinkron dengan keadaan burung, dan kita menginginkan burung gacor juga kita peka dengan kemauan atau keinginan yang dibutuhkan oleh burung gitu ya. Jadi pada panduan singkat ini semoga bisa menjadikan motivasi untuk sobat-sobat semua ya, sobat-sobat semua, untuk kaum jambrok mania yang masih kondangan, tetaplah bersabar, otak atik lagi settingan, nanti pasti akan ketemu. Dan saat ketemu Anda akan sobek-sobek amplopri lokasi lomba atau mendapatkan hadiah dari perlombaan atau bonus dari rawatan Anda menggacorkan atau melombakan cicak hijau. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.